Pitagoras, yakni pembelajaran ketiga, yaitu tentang perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Masih ingatkah kalian dengan cara membuktikan teorema Pitagoras yang mencari salah satu sisinya jika kedua sisi lainnya itu diketahui? Pada pembelajaran pertama dan kedua, cara membuktikan teorema Pitagoras itu sudah dipelajari. Jadi selain bisa digunakan untuk mencari salah satu sisi segitiga siku-siku, teorema Pitagoras juga bisa digunakan untuk mencari perbandingan sisi pada segitiga siku-siku, yaitu sudut khusus. Nah, adapun sudut yang akan dipelajari yaitu sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Nah, yang pertama itu ada sudut 30 derajat dan 60 derajat. Yang kedua yaitu sudut 45 derajat. Nah, kita bahas yang pertama dulu yaitu sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, misalkan ada segitiga ABCD. Coba kalian perhatikan gambar. Gambar segitiga ABCD itu merupakan segitiga sama sisi dengan panjang 2 kali cm dan dengan sudut CAD sama dengan sudut ABC dan sama dengan sudut ACB, yaitu 60 derajat. Jadi semua sudutnya itu 60 derajat. Nah, kemudian dari titik C itu kita tarik garis ke bawah tegak lurus yang mana membentuk suatu sudut, yaitu besarannya 90 derajat dengan berpotongan di titik D. Nah, maka akibatnya itu sudut ACB itu terbagi menjadi 2, yakni ACD dan BCD. Nah, yang tadinya sudutnya itu 60 derajat, maka setelah sudut itu dibagi menjadi 2, yakni sudut itu besarannya sekitar 30 derajat. Bisa ditarik kesimpulan bahwa garis AD itu sama dengan garis AB. Nah, AD itu setengahnya dari AB. Coba kita lihat AB. AB itu kan berarti 2 kali dari AD dan BD. Maka AD itu sama dengan setengahnya dari AB. Setengah, maka AD itu setengah dikali 2x cm. Maka setengah dari 2 itu menjadi 1. Nah, kalau misalkan 1x, maka kita cukup tuliskan x cm. Nah, dengan cara menggunakan teorema Pitagoras, maka panjang CD itu didapat CD. Kalau misalkan kita akan mencari garis yang tegak, maka langkah pertama kita lihat. Nah, kalau misalkan kita cari yang tegak, berarti teorema Pitagoras itu dikurangi, sisi miring dikurangi alas, yaitu AC pangkat 2 atau AC kuadrat dikurangi AD kuadrat untuk mencari garis CD. Maka AC didapat yaitu 2x pangkat 2 atau 2x kuadrat. Nah, 2 pangkat 2, 2 dikali 2 berarti 4x pangkat 2. Nah, sedangkan AD, kenapa AD menjadi x pangkat 2 atau 1x? Karena garis AD itu merupakan garis setengahnya dari garis AB. Maka didapat 1x pangkat 2. Nah, 4x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2, maka 3x pangkat 2. Nah, berhubung CD-nya itu masih pangkat,
dan 3x pangkat 2 itu berbentuk pangkat, kita rubah menjadi akar. Maka menjadi x akar 3 cm. Nah, dengan demikian, perbandingan sisi pada segitiga siku-siku pada sudut 30 derajat dan 60 derajat itu AD bagi CD bagi AC itu AD-nya X dan CD-nya itu didapat X akar 3 dan AC-nya itu 2X sehingga didapat 1 bagi akar 3 bagi 2. Kita misalkan garis AD itu kita sebut sisi terpendek dan garis CD itu kita sebut dengan sisi yang tengah dan AC itu kita sebut sisi yang terpanjang. Maka secara umum perbandingan segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat yaitu sisi pendek banding sisi tengah bagi sisi panjang yaitu sama dengan 1 perbandingan akar 3 bagi 2. Nah, perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku pada sudut khusus itu dapat diterapkan untuk mengerjakan soal tanpa harus menuangkan teorema Pitagoras lagi. Oke, selanjutnya kita simak contoh soal. Contoh yang pertama, perhatikan gambar PQRS di bawah ini. Nah, PQRS dengan panjang PR-nya itu 20 cm dan sudut RPS-nya itu 60 derajat. Pertanyaannya, kita tentukan panjang PS, yang kedua panjang PQ, yang ketiga luas PQRS, dan yang keempat yaitu keliling PQRS. Kita jawab soal yang pertama. Panjang PS dapat dicari dengan perbandingan siku-siku khusus. Yang tadi ya, yang 30 derajat dan 60 derajat, yakni sisi pendek dibagi sisi panjang atau 1:2. Nah, kita udah ketahui bahwasanya panjang PR itu 20 cm dan panjang PS-nya itu kita misalkan 1:2. Nah, maka PS-nya itu setengah dikali 20 cm. Kita dapat panjang PS-nya itu 10 cm. Selanjutnya, panjang PQ juga dapat dicari dengan perbandingan segitiga siku-siku pada sudut khusus, yakni 30 derajat dan 60 derajat. Sisi tengah dibagi banding sisi panjang. Tadi kita ketahui bahwasanya sisi tengah itu akar 3 dan sisi panjangnya itu 2. Berarti akar 3:2. Maka akar 3:2. Nah, sedangkan PR-nya itu 20 cm. Maka akar 3 dibagi 2 dikali 20 cm. Maka hasilnya itu 10 akar 3. Nah, selanjutnya penyelesaian yang ke-C. Luas PQRS dapat dicari dengan rumus luas persegi panjang. Masih ingat kalian kan? Waktu kelas 7 sudah belajar tentang bangun datar, yang mana di dalamnya terdapat persegi panjang. Nah, kita cari persegi panjang itu akan mencari luasnya. Maka, kalau misalkan luas persegi panjang itu panjang dikali lebar. PS-nya tadi kita ketahui 10 dan PQ-nya 10 akar 3. Maka 10 dikali 10 akar 3 yaitu 100 akar 3. Yang selanjutnya yaitu keliling PQRS dapat dicari. Kita cari keliling persegi panjang, yang mana keliling persegi panjang itu 2 dikali P tambah L.
P-nya apa tadi? P-nya itu panjang PS dan L-nya itu panjang PQ. Sehingga 2 dikali 10 tambah 10 akar 3. Nah, 10 ditambah 10 akar 3. Maka kita kalikan dulu, 2 didapat 21 plus akar 3. Sekarang kita ke sudut yang 45 derajat. Coba kita perhatikan gambar, yakni di situ terdapat gambar segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABC, dan segitiga siku-siku itu siku-sikunya berada di titik B, di mana panjang AB itu sama dengan panjang BC, yaitu sama dengan 2x cm, dan sudut ABC itu sebesar 90 derajat. Lalu sudut BAC dan sudut ACB-nya itu 45 derajat. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras itu kita dapat AC akar dari AB pangkat 2 plus BC pangkat 2, yaitu sama dengan AB-nya itu 2x pangkat 2 plus 2x pangkat 2. Maka 2x pangkat 2 yaitu 4x, dan ditambah lagi 2x pangkat 2 yaitu 4x pangkat 2. Sehingga didapat akar dari 8x pangkat 2 itu 2x akar 2. Nah, berdasarkan hasil di atas sehingga diperoleh perbandingan segitiga siku-siku 45 derajat itu, yakni AD banding BC banding AC, yaitu 1:1 banding akar 2. Selanjutnya disajikan contoh, maka perhatikan gambar persegi ABCD dengan panjang AC-nya itu 10 cm dan sudut BAC itu sebesar 45 derajat. Sedangkan yang ditanyakannya itu panjang AB, luas ABC, dan keliling dari ABC. Oke, sekian materi pembelajaran matematika. Semoga bermanfaat dan